kerja pertama di Januari kita ajukan. Dalam survei pemimpinan nasional ini, kita melakukan survei di seluruh Indonesia. Jadi di 34 provinsi, kita menggunakan metode sampling multi-stage random sampling. Dari tingkat yang tertinggi dari 34 provinsi, kita menentukan kuota dari masing-masing provinsi, lalu kita turunkan ke level yang berikutnya, adalah kota dan kabupaten. Dari kota kabupaten, lalu kita turunkan lagi ke kecamatan, lalu berikutnya kelurahan. Nah, dari kelurahan, kita akan melakukan random sampling di tingkat penentuan rumah tangga. Dan juga ketika di rumah tangga yang terpilih, kita akan melakukan random sampling untuk menentukan responden yang akan terpilih. Survei ini kita targetkan 1.200 responden. Jadi dari 1.200 responden yang ditargetkan itu, dia tersebar di 600 lokasi. Lokasi ini merujuk ke desa atau kelurahan di 34 provinsi. Pemilihan lokasi ini sudah melalui metode statistik ya, sehingga sedapat mungkin itu harus didatangi seperti itu. Dalam pengumpulan data untuk mempercepat input hasil wawancara dari 1.200 responden tersebut, kita menggunakan sistem online. Jadi setiap interviewer itu dibekali device dengan aplikasi yang dapat merekam pembicaraan selama wawancara, kemudian merekam lokasi di mana wawancara itu dilakukan, kemudian juga dapat mengambil foto terhadap responden dan interviewer. Nah, ini 3 jenis data ini termasuk dalam bentuk kontrol kita. Kemudian sistem online seperti ini itu juga mempercepat input data. Jadi selesai wawancara langsung dikirimkan, kemudian itu akan masuk ke database kita. Nah, nanti ada proses cleansing sebelum data itu diolah untuk dianalisis. Gitu. Permasalahannya adalah karena ini dilakukan di 34 provinsi, tentu jaringan komunikasi ya, terutama jaringan internet itu bisa saja tidak stabil dan tidak merata di setiap daerah ya, sehingga perlu ada antisipasi di sana. Untungnya aplikasi yang kita gunakan itu dia bersifat hybrid. Jadi saat internet koneksinya putus, itu wawancara tetap bisa berlangsung seperti itu, sehingga nanti saat wawancara selesai dan nanti si interviewer beralih ke lokasi yang sinyalnya bagus, maka nanti akan sinkronis dengan sendirinya seperti itu. Sistem yang kita siapkan itu tidak hanya dalam form aplikasi untuk menginput data saja secara langsung, tapi kita siapkan dashboard juga. Dashboard untuk memantau progres dari pelaksanaan wawancara. Jadi di situ kita bisa lihat per provinsi, kemudian per daerahnya, per wilayah tugas, kemudian per individu dari interviewernya. Kita juga melakukan pengawasan yang berlapis. Jadi dari tingkat interviewer yang melakukan wawancara ke responden, itu ada pengawas, kita namanya koordinator lapangan, yang akan mengawasi jalannya wawancara terhadap responden. Lalu dari situ juga peneliti akan melakukan witness, jadi pengecekan secara random di beberapa titik sampel, supaya semua pengambilan data di survei ini bisa berjalan dengan baik. Selain itu, kita juga bisa memantau lewat sistem. Dari sistem yang kita lakukan, jadi ada semacam dashboard gitu, sehingga kita bisa melihat secara live masuknya data yang sudah berhasil di wawancara. Bila ada penyimpangan atau yang kurang tepat, maka kita bisa dengan cepat melakukan intervensi ya. Jadi kita hubungi kembali si tenaga lapangan yang ada di lapangan, sehingga jika memang kurang tepat, ya kita akan melakukan replacement, sehingga sampel yang diambil di lapangan benar-benar sesuai dengan kriteria yang kita inginkan di awal. Kita berharap data yang dikumpulkan ini semuanya
benar dan akurat.